Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan tentang Lasmi, seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja untuk keluarga kaya di Hong Kong, khususnya merawat Tuan Arthur Chan, seorang miliarder tua yang kesepian. Lasmi dikenal karena ketulusan dan dedikasinya, sehingga ia dekat dengan Tuan Chan. Namun, kedekatan ini memicu kecemburuan Victoria, putri Tuan Chan, yang menganggap Lasmi mengincar harta ayahnya. Victoria melakukan berbagai ancaman dan teror terhadap Lasmi, bahkan hingga upaya pembunuhan. Sebelum meninggal, Tuan Chan mengubah wasiatnya dan memberikan 51% saham perusahaannya kepada Lasmi sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas ketulusannya. Keputusan ini membuat Victoria marah dan bertekad merebut kembali hartanya. Lasmi, yang awalnya hanya ingin bekerja dengan baik, kini harus menghadapi tantangan baru sebagai pemilik mayoritas perusahaan, siap membuktikan bahwa ia layak menerima kepercayaan Tuan Chan. Hong Kong, sebuah kota megapolitan yang tak pernah tidur. Pencakar langit menjulang tinggi, menembus awan kelabu. Di antara gemuruh kehidupan yang tak henti, ada kisah-kisah tersembunyi yang bersemayam di balik jendela-jendela apartemen mewah. Kisah tentang harapan, pengorbanan, dan ketabahan. Salah satunya adalah kisah Lasmi. Wanita berusia 37 tahun itu berdiri di dekat jendela, menatap lautan beton yang membentang luas di hadapannya. Rambutnya yang hitam digulung rapi memperlihatkan garis-garis kelelahan samar di wajahnya. 8 tahun sudah Lasmi mengarungi kerasnya hidup di negeri orang. 8 tahun penuh penantian, rindu, dan pengorbanan. Setiap sen dari gajinya sebagai asisten rumah tangga ia kirimkan untuk keluarga tercinta di Indonesia. Sebuah mimpi sederhana untuk hidup yang lebih baik menjadi bahan bakar semangatnya. Kini, Lasmi bekerja untuk keluarga Chan, salah satu keluarga paling terpandang di Hong Kong. Ia bukan hanya seorang pembantu rumah tangga biasa. Ia adalah perawat pribadi untuk Tuan Arthur Chan, seorang miliarder pemilik perusahaan properti ternama yang usianya sudah mendekati senja. Tuan Chan, di balik kekayaan dan nama besarnya, adalah sosok yang rapuh dan kesepian. Istana megahnya terasa hampa tanpa kehadiran sang istri yang telah tiada. Dan putrinya, Victoria, sibuk dengan ambisinya, lebih tertarik pada angka-angka di laporan keuangan daripada cerita-cerita masa lalu ayahnya. Di tengah kesendirian itu, Lasmi hadir bagai secercah cahaya. Ia merawat Tuan Chan dengan penuh ketulusan, memastikan setiap kebutuhannya terpenuhi. Ia mendengarkan dengan sabar kisah-kisah masa muda Tuan Chan yang penuh warna, tentang bagaimana ia merintis bisnisnya dari nol, tentang cintanya pada sang istri, dan tentang impian-impian yang belum terwujud. Bagi Tuan Chan, Lasmi bukan sekedar seorang pekerja. Ia adalah teman bicara, pendengar setia, dan bahkan mungkin seorang anak yang selalu hadir di sisinya. Lasmi menemukan kedamaian dalam rutinitas merawat pria tua itu, dalam melihat senyum tipis di wajah Tuan Chan, atau dalam mendengar helaan nafas lega setelah ia memijat kaki yang lelah. Namun, kehangatan yang tercipta antara Lasmi dan Tuan Chan tidak luput dari pandangan mata tajam Victoria Chan. Putri tunggal Tuan Arthur itu, dengan segala keanggunan dan ambisinya, telah lama mengamati interaksi antara ayahnya dan sang asisten rumah tangga. Di mata Victoria, Lasmi hanyalah seorang imigran yang memanfaatkan kebaikan dan kerapuhan ayahnya untuk mencapai tujuan tersembunyi. Ia melihat senyum Lasmi, sentuhan Lasmi yang lembut saat membantu Tuan Chan, dan bisikan-bisikan percakapan mereka bukan sebagai bentuk kepedulian tulus, melainkan sebagai manuver licik. Namun, kehangatan yang tercipta antara Lasmi dan Tuan Chan tidak luput dari pandangan mata tajam Victoria Chan. Putri tunggal Tuan Arthur itu, dengan segala keanggunan dan ambisinya, telah lama mengamati interaksi antara ayahnya dan sang asisten rumah tangga. Di mata Victoria, Lasmi hanyalah seorang imigran yang memanfaatkan kebaikan dan kerapuhan ayahnya untuk mencapai tujuan tersembunyi.
Ia melihat senyum Lasmi, sentuhan Lasmi yang lembut saat membantu Tuan Chan, dan bisikan-bisikan percakapan mereka bukan sebagai bentuk kepedulian tulus, melainkan sebagai manuver licik. Kecemburuan Victoria semakin membara setiap kali ia menyaksikan Tuan Chan berbagi cerita masa lalu dengan Lasmi, atau ketika ayahnya memanggil nama Lasmi dengan nada yang hangat. Bagi Victoria, kedekatan itu adalah ancaman. Ancaman terhadap harta warisan yang ia yakini sepenuhnya adalah miliknya. Lasmi hanya bisa menunduk, mengabaikan tatapan dingin yang seolah ingin membakarnya. Ia tahu posisinya, ia tahu batasan-batasannya. Namun, ia tak bisa membendung ikatan tulus yang telah terjalin dengan Tuan Chan. Ikatan yang kelak akan menjadi sumber bahaya bagi Lasmi sekaligus kunci bagi takdirnya. Hubungan harmonis yang perlahan mekar antara Lasmi dan Tuan Chan, layaknya bunga yang merekah di tengah gurun, tidak luput dari pengawasan ketat Victoria Chan. Putri tunggal Tuan Arthur itu, dengan segala keanggunan dan ambisinya, telah lama mengamati interaksi antara ayahnya dan sang asisten rumah tangga. Di mata Victoria, Lasmi hanyalah seorang imigran yang memanfaatkan kebaikan dan kerapuhan ayahnya untuk mencapai tujuan tersembunyi. Ia melihat senyum Lasmi, sentuhan Lasmi yang lembut saat membantu Tuan Chan, dan bisikan-bisikan percakapan mereka bukan sebagai bentuk kepedulian tulus, melainkan sebagai manuver licik. Kecemburuan adalah racun yang bekerja perlahan menggerogoti hati Victoria. Setiap kali ia menyaksikan Tuan Chan berbagi cerita masa lalu dengan Lasmi, atau ketika ayahnya memanggil nama Lasmi dengan nada yang hangat, Victoria merasa seperti ada sesuatu yang direnggut darinya. Dia itu siapa sih? So akrab, gumamnya berulang kali. Suaranya dipenuhi nada jijik dan meremehkan. Gumaman itu seringkali cukup keras hingga menembus pintu kamar Tuan Chan, menembus dinding kemewahan apartemen, dan menancap di hati Lasmi. Tatapan dingin Victoria, yang sebelumnya hanya sekedar ekspresi ketidaksukaan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, ancaman terselubung. Itu dimulai dengan hal-hal kecil, nyaris tak terlihat. Suatu pagi, Lasmi menemukan sebuah catatan kecil terselip di bawah bantalnya. Bukan ucapan terima kasih, melainkan sederet kata-kata yang ditulis rapi namun penuh ancaman. Pergi atau menyesal. Jantung Lasmi berdebar kencang. Ia mengenali tulisan tangan itu, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Victoria, pasti Victoria. Setelah kejadian itu, teror mulai merayap masuk ke dalam kehidupan Lasmi. Ponselnya, yang biasanya hanya berdering untuk panggilan dari keluarganya di Indonesia, kini sering menerima panggilan tak dikenal. Berdering beberapa kali, lalu langsung mati. Tanpa suara, tanpa pesan, hanya keheningan yang mengganggu. Kemudian, ketika Lasmi berbelanja bahan makanan di pasar yang ramai, ia mulai merasa seperti ada sepasang mata yang mengikutinya. Bayangan yang muncul dan menghilang di antara kerumunan, langkah kaki yang samar di belakangnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari rasa lelah, bahwa pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekedar ilusi. Victoria sedang mengirimkan pesan, sebuah pesan yang tak terucap, namun jelas dan menakutkan. Lasmi tidak diinginkan di sini. Ketidaksukaan Victoria terhadap Lasmi kini telah melampaui batas-batas kebencian biasa. Itu mulai bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ancaman terselubung. Victoria tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya di balik gumaman atau tatapan tajam. Ia ingin Lasmi pergi, dan ia akan melakukan apa saja untuk memastikan itu terjadi. Awalnya, Lasmi menemukan sebuah catatan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang rapi dan terkesan elegan itu tak lain adalah milik Victoria. Pesannya singkat namun menghujam, pergi atau menyesal. Jantung Lasmi berdesir. Ia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, bukan karena AC yang terlalu dingin, melainkan karena ketakutan yang mulai menjalar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gertakan, sebuah upaya intimidasi yang tak
akan berlanjut. Namun, harapan itu sirna ketika teror mulai merayap ke dalam hidupnya. Ponsel Lasmi yang biasanya hanya berdering untuk panggilan dari keluarga di Indonesia, kini sering menerima panggilan tak dikenal. Hanya berdering 2 atau 3 kali, lalu langsung mati. Tanpa suara, tanpa pesan suara, hanya keheningan yang mengganggu. Panggilan-panggilan itu datang di waktu-waktu acak, terkadang dini hari, terkadang saat ia sedang tertidur pulas. Setiap deringannya seperti ketukan di pintu yang tak terlihat, pertanda bahwa ia diawasi. Kecemburuan Victoria semakin membara setiap kali ia menyaksikan Tuan Chan berbagi cerita masa lalu dengan Lasmi, atau ketika ayahnya memanggil nama Lasmi dengan nada yang hangat. Bagi Victoria, kedekatan itu adalah ancaman. Ancaman terhadap harta warisan yang ia yakini sepenuhnya adalah miliknya. Lasmi hanya bisa menunduk, mengabaikan tatapan dingin yang seolah ingin membakarnya. Ia tahu posisinya, ia tahu batasan-batasannya. Namun, ia tak bisa membendung ikatan tulus yang telah terjalin dengan Tuan Chan. Ikatan yang kelak akan menjadi sumber bahaya bagi Lasmi sekaligus kunci bagi takdirnya. Hubungan harmonis yang perlahan mekar antara Lasmi dan Tuan Chan, layaknya bunga yang merekah di tengah gurun, tidak luput dari pengawasan ketat Victoria Chan. Putri tunggal Tuan Arthur itu, dengan segala keanggunan dan ambisinya, telah lama mengamati interaksi antara ayahnya dan sang asisten rumah tangga. Di mata Victoria, Lasmi hanyalah seorang imigran yang memanfaatkan kebaikan dan kerapuhan ayahnya untuk mencapai tujuan tersembunyi. Ia melihat senyum Lasmi, sentuhan Lasmi yang lembut saat membantu Tuan Chan, dan bisikan-bisikan percakapan mereka bukan sebagai bentuk kepedulian tulus, melainkan sebagai manuver licik. Kecemburuan adalah racun yang bekerja perlahan menggerogoti hati Victoria. Setiap kali ia menyaksikan Tuan Chan berbagi cerita masa lalu dengan Lasmi, atau ketika ayahnya memanggil nama Lasmi dengan nada yang hangat, Victoria merasa seperti ada sesuatu yang direnggut darinya. Dia itu siapa sih? So akrab, gumamnya berulang kali. Suaranya dipenuhi nada jijik dan meremehkan. Gumaman itu seringkali cukup keras hingga menembus pintu kamar Tuan Chan, menembus dinding kemewahan apartemen, dan menancap di hati Lasmi. Tatapan dingin Victoria yang sebelumnya hanya sekedar ekspresi ketidaksukaan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, ancaman terselubung. Itu dimulai dengan hal-hal kecil, nyaris tak terlihat. Suatu pagi, Lasmi menemukan sebuah catatan kecil terselip di bawah bantalnya. Bukan ucapan terima kasih, melainkan sederet kata-kata yang ditulis rapi namun penuh ancaman. Pergi atau menyesal. Jantung Lasmi berdebar kencang. Ia mengenali tulisan tangan itu, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Victoria, pasti Victoria. Setelah kejadian itu, teror mulai merayap masuk ke dalam kehidupan Lasmi. Ponselnya, yang biasanya hanya berdering untuk panggilan dari keluarganya di Indonesia, kini sering menerima panggilan tak dikenal. Berdering beberapa kali, lalu langsung mati. Tanpa suara, tanpa pesan, hanya keheningan yang mengganggu. Kemudian, ketika Lasmi berbelanja bahan makanan di pasar yang ramai, ia mulai merasa seperti ada sepasang mata yang mengikutinya. Bayangan yang muncul dan menghilang di antara kerumunan, langkah kaki yang samar di belakangnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari rasa lelah, bahwa pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekedar ilusi. Victoria sedang mengirimkan pesan, sebuah pesan yang tak terucap, namun jelas dan menakutkan. Lasmi tidak diinginkan di sini. Ketidaksukaan Victoria terhadap Lasmi kini telah melampaui batas-batas kebencian biasa. Itu mulai bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ancaman terselubung. Victoria tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya di balik gumaman atau tatapan tajam. Ia ingin Lasmi pergi, dan ia akan melakukan apa saja untuk memastikan itu terjadi. Awalnya, Lasmi menemukan sebuah catatan di bawah bantalnya. Tulisan tangan yang rapi dan terkesan elegan itu tak lain adalah milik Victoria. Pesannya singkat namun menghujam.
pergi atau menyesal. Jantung Lasmi berdesir. Ia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, bukan karena AC yang terlalu dingin, melainkan karena ketakutan yang mulai menjalar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gertakan, sebuah upaya intimidasi yang tak akan berlanjut. Namun, harapan itu sirna ketika teror mulai merayap ke dalam hidupnya. Ponsel Lasmi, yang biasanya hanya berdering untuk panggilan dari keluarga di Indonesia, kini sering menerima panggilan tak dikenal. Hanya berdering 2 atau 3 kali, lalu langsung mati. Tanpa suara, tanpa pesan suara, hanya keheningan yang mengganggu. Panggilan-panggilan itu datang di waktu-waktu acak, terkadang dini hari, terkadang saat ia sedang tertidur pulas. Setiap deringannya seperti ketukan di pintu yang tak terlihat, pertanda bahwa ia diawasi. Ketidaknyamanan itu semakin nyata saat Lasmi pergi berbelanja bahan makanan. Di tengah keramaian pasar basah Hong Kong, ia merasakan sepasang mata yang mengikutinya. Bayangan yang muncul dan menghilang di antara tumpukan sayuran, langkah kaki yang samar-samar terdengar di belakangnya saat ia berjalan di gang-gang sempit. Ia mempercepat langkah, berusaha mengabaikan firasat buruk itu, tetapi rasa diawasi tak pernah hilang. Puncak kecemasannya datang saat ia kembali ke apartemen. Di depan pintu apartemen mewah Tuan Chan, ia menemukan sebuah mawar merah layu tergeletak di keset. Sebuah simbol yang indah, namun dalam konteks ini terasa seperti sebuah peringatan kematian. Lasmi tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ini bukan sekadar ilusi atau paranoid, ini adalah teror nyata. Victoria tidak hanya ingin mengusirnya. Victoria ingin ia tahu bahwa ia tidak aman. Setiap detik di apartemen mewah itu, yang dulunya terasa seperti tempat berlindung, kini berubah menjadi sangkar emas yang menakutkan. Lasmi tahu ia sedang berada di garis bidik seseorang yang tak akan ragu melangkah lebih jauh. Ketegangan di apartemen keluarga Chan semakin pekat, seolah udara pun terasa berat. Lasmi hidup dalam kewaspadaan. Setiap suara, setiap bayangan, setiap gerakan Victoria membuat Lasmi menahan nafas. Ancaman terselubung kini terasa begitu nyata, merayapi setiap sudut kehidupannya. Namun, Lasmi tak pernah menyangka bahwa teror itu akan berubah menjadi serangan fisik. Suatu malam yang gelap, jam menunjukkan pukul 12 lebih ketika Lasmi sedang menyiapkan obat malam untuk Tuan Chan. Pria tua itu merasakan sedikit nyeri di kakinya dan Lasmi tahu betul dosis serta jenis obat yang harus diberikan. Ia bergerak dengan hati-hati di dapur yang remang-remang di bawah cahaya lampu yang tak terlalu terang. Tangannya memegang botol kaca berisi cairan obat dengan lembut. Tiba-tiba kaki Lasmi terpeleset, rasanya seperti ia menginjak sesuatu yang licin tak terlihat. Tubuhnya oleng dan ia berusaha menyeimbangkan diri, namun sudah terlambat. Ia terjatuh dengan bunyi berdebam keras. Botol obat yang digenggamnya terlepas, pecah berkeping-keping di lantai porselen, cairannya menyebar membentuk genangan gelap. Seketika, rasa nyeri yang tajam menjalar dari pergelangan kakinya. Lasmi mengerang, mencoba bangkit, namun pergelangan kakinya terasa lumpuh. Saat itu, sebuah siluet muncul di ambang pintu dapur, Victoria. Ia berdiri di sana, disinari samar oleh cahaya dari lorong, wajahnya nyaris tak terbaca. Namun, Lasmi bisa merasakan tatapan dinginnya, dan bahkan ia bersumpah ia melihat seringai tipis di bibir Victoria. "Ceroboh sekali, harusnya kau lebih hati-hati," ujar Victoria, suaranya datar tanpa sedikit pun empati. Ia tidak mendekat, tidak menawarkan bantuan. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan Lasmi meringis kesakitan di lantai. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Victoria berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Lasmi tergeletak di tengah pecahan kaca dan genangan cairan obat. Lasmi berusaha menahan air mata yang mendesak keluar, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena rasa sakit di hatinya. Ia memandang ke lantai, melihat jejak licin yang ditinggalkan oleh tumpahan air. Bukan, itu bukan tumpahan air, itu adalah minyak. Seseorang sengaja menumpahkan minyak di sana.
Sebuah kenyataan pahit menghantam Lasmi. Kecelakaan ini tidaklah murni kecelakaan. Victoria sengaja melakukannya. Victoria tidak hanya ingin mengusirnya, Victoria ingin mencelakainya. Dan rasa takut itu kini berubah menjadi kemarahan dingin, menyadari betapa jauhnya Victoria akan melangkah demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Kabar mengenai kecelakaan Lasmi menyebar di dalam apartemen mewah itu sampai ke telinga Tuan Arthur Chan. Pria tua itu terbaring lemah di ranjangnya, namun pikirannya tajam. Ia merasakan gelombang kekhawatiran yang mendalam saat mendengar Lasmi terpeleset dan terluka. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Victoria mungkin bisa menyembunyikan niatnya dari orang lain, tetapi tidak dari ayahnya sendiri. Tuan Chan segera memanggil pengawal pribadinya, seorang pria paruh baya yang setia bernama Lee. Selidiki insiden Lasmi, perintah Tuan Chan, suaranya lemah namun tegas. Lee mengangguk tanpa banyak bicara dan segera melaksanakan perintah tuannya. Beberapa jam kemudian, Tuan Chan meminta agar Lasmi menemuinya. Dengan pergelangan kaki yang terbalut perban tebal, Lasmi tertatih-tatih masuk ke kamar tidur Tuan Chan. Ruangan itu dipenuhi aroma bunga melati yang menenangkan. Tuan Chan menatap Lasmi dengan mata yang sendu, penuh penyesalan. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan Lasmi dengan lembut menggenggamnya. "Lasmi," bisik Tuan Chan, suaranya serak namun terdengar tulus. "Saya tahu ini bukan kecelakaan biasa. Saya tahu Victoria tidak menyukaimu." Ia menarik nafas dalam, seolah mengumpulkan kekuatan. "Dia pikir kamu mengincar hartaku. Dia pikir kamu mengkhianatiku." Lasmi menunduk, hatinya perih mendengar tuduhan itu, meskipun ia tahu itu bukan datang dari Tuan Chan. Ia hanya ingin merawat pria tua ini dengan sebaik-baiknya. "Tapi kamu tidak seperti itu," lanjut Tuan Chan, menggenggam tangan Lasmi lebih erat. "Saya melihat ketulusanmu, Lasmi. Kamu adalah orang yang baik. Kamu merawat saya lebih dari siapapun." Air mata berkumpul di sudut mata Tuan Chan. "Dan saya tidak akan membiarkanmu terluka karena kebaikanmu." Lasmi mengangkat wajahnya, menatap Tuan Chan dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang akan dikatakan pria tua itu. "Saya sudah membuat beberapa perubahan penting pada wasiat saya," Tuan Chan akhirnya berujar, suaranya sedikit lebih jelas. "Saya telah memastikan bahwa kamu akan aman, Lasmi. Apapun yang terjadi padaku, kamu akan memiliki perlindungan." Lasmi terkejut. Perubahan wasiat, mengapa Tuan Chan melakukan itu? Ia tidak pernah meminta apa-apa. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Firasat aneh merayap di hatinya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perlindungan untuk dirinya. Sebuah takdir yang tak terduga, yang kini mulai terbentang di hadapannya. Tuan Chan telah membuat sebuah langkah besar, dan Lasmi tahu, langkah itu akan mengubah segalanya. Kata-kata Tuan Chan tentang perubahan wasiat masih bergema di benak Lasmi. Ada campuran kebingungan, kekhawatiran, dan juga secercah harapan yang samar. Lasmi tidak pernah menginginkan harta Tuan Chan, ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengumpulkan cukup uang untuk masa depan keluarganya. Namun, ia juga tahu ucapan Tuan Chan adalah sebuah janji perlindungan yang tulus. Beberapa hari kemudian, Tuan Chan meminta pengacara pribadinya untuk datang ke apartemen. Suasana di ruang tamu terasa tegang. Victoria tidak hadir. Ia beralasan ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Namun Lasmi tahu, itu hanyalah dalih. Victoria tidak ingin menyaksikan apapun yang berkaitan dengan ayahnya yang tidak menguntungkan baginya. Di samping ranjang Tuan Chan, Lasmi duduk, mendengarkan dengan seksama saat pengacara membacakan beberapa bagian dari dokumen-dokumen resmi. Sebuah formalitas yang terasa begitu berat. Tuan Chan, dengan tangan yang bergetar namun tatapan mantap, menandatangani lembar demi lembar. Setelah pengacara membereskan berkas-berkas dan berpamitan, Tuan Chan menoleh ke arah Lasmi. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat, tertutup rapat, dan menyerahkannya kepada Lasmi. "Simpan ini, Lasmi," bisiknya, suaranya lemah namun penuh penekanan. "Jangan pernah membukanya kecuali jika terjadi sesuatu padaku. Ini adalah jaminan masa depanmu." Lasmi memegang amplop itu, tangannya gemetar. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ada kebaikan yang luar biasa di balik tindakan Tuan Chan, namun juga ada bayangan ancaman yang semakin nyata. Amplop ini
kini terasa seperti beban berat, sekaligus perisai pelindung yang ia tak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ia mengangkat, menyimpan amplop itu dengan hati-hati, sebuah rahasia besar kini ada di tangannya. Meskipun Tuan Chan telah mencoba melindungi Lasmi, teror dari Victoria tidak berhenti, bahkan justru semakin memuncak. Victoria, seolah mencium adanya perubahan dalam rencana ayahnya, semakin agresif. Ancaman verbal dan psikologis kini bergeser ke serangan fisik. Suatu malam, setelah memastikan Tuan Chan tertidur pulas, Lasmi mendengar suara-suara aneh dari dapur. Bukan suara piring pecah, melainkan gesekan pelan, seperti seseorang sedang membongkar sesuatu. Jantung Lasmi berdebar kencang. Ia tahu ia harus berhati-hati, namun rasa ingin tahu dan kewaspadaan mendorongnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati dapur, mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Tiba-tiba, sesosok pria bertopeng melompat keluar dari balik konter dapur. Dalam gelap, Lasmi bisa melihat kilatan benda tajam di tangan pria itu. Sebuah pisau. Pria itu menyerang Lasmi tanpa peringatan. Lasmi berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan dan berusaha menghindar. Ia tahu ia dalam bahaya besar. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah upaya pembunuhan. Teriakan Lasmi sontak membangunkan pengawal Tuan Chan, Lee, yang sedang berjaga di lantai bawah. Lee segera berlari menuju dapur. Mendengar langkah kaki yang mendekat, pria bertopeng itu panik. Ia menjatuhkan pisaunya dan melarikan diri, menghilang melalui pintu belakang. Lasmi terengah-engah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Dia ingin membunuh saya, isaknya. Saat Lee membantu Lasmi berdiri, matanya tertuju pada selembar kain yang tersangkut di gagang pintu. Sebuah potongan kain dari jaket hitam yang lusuh. Lasmi segera mengenali jaket itu. Itu adalah jaket yang sering ia lihat dipakai oleh salah satu anak buah Victoria, seorang pria berbadan tegap yang selalu tampak menguntit. Sebuah kebenaran pahit menghantamnya. Victoria telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Setelah insiden penyerangan itu, keamanan di apartemen Tuan Chan diperketat. Lasmi pun menjadi lebih berhati-hati, selalu ditemani oleh salah satu pengawal jika ia harus keluar. Namun, ketakutan masih bersemayam di hatinya. Ia tahu, selama Victoria masih bernafas, hidupnya tidak akan tenang. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang hening. Kondisi Tuan Chan semakin menurun. Ia seringkali tidur lebih lama dan bicaranya semakin lemah. Lasmi dengan setia mendampinginya, menggenggam tangannya, membacakan buku, atau sekedar menemaninya dalam keheningan. Ia mencoba memberikan kehangatan dan kenyamanan terakhir bagi pria tua yang telah menjadi seperti ayahnya sendiri. Suatu pagi yang cerah ketika matahari mulai menyinari kota Hong Kong, Lasmi menemukan Tuan Chan telah tiada. Ia meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, tanpa perjuangan. Wajahnya tampak damai, seolah ia telah menemukan kedamaian yang lama ia cari. Lasmi merasakan gelombang kesedihan yang tak tertahankan. Ia berlutut di samping ranjang, air mata mengalir membasahi pipinya. Tuan Chan telah pergi, membawa serta segala kenangan dan kebaikan yang ia tawarkan. Kabar kematian Tuan Chan menyebar dengan cepat. Keluarga Chan, kerabat, dan rekan bisnis berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Victoria, meskipun menunjukkan kesedihan di depan umum, tampak lebih sibuk mengurus persiapan upacara pemakaman dan, yang paling penting, persiapan pembacaan wasiat. Lasmi melihat sorot mata Victoria yang penuh perhitungan, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik topeng kesedihan. Lasmi masih menyimpan amplop coklat dari Tuan Chan di tempat yang aman. Ia tahu momen pembukaan wasiat adalah kunci dari semua misteri yang telah terjadi. Dan ia juga tahu saat itu tiba, sebuah babak baru yang tak terduga akan dimulai. Hari yang dinanti-nanti pun tiba, pembacaan wasiat Tuan Arthur Chan. Seluruh anggota keluarga Chan, termasuk Victoria dengan pakaian serba hitam yang elegan, berkumpul di kantor pengacara yang mewah. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Setiap orang menahan nafas menunggu keputusan akhir tentang nasib kekayaan Tuan Chan. Victoria duduk dengan angkuh. Sorot matanya penuh keyakinan bahwa seluruh harta ayahnya akan jatuh ke tangannya. Ia telah merencanakan segalanya dan ini adalah puncaknya.
Pengacara Tuan Chan, seorang pria paruh baya yang bijaksana dengan kacamata berbingkai tipis, membuka dokumen-dokumen wasiat. Ia mulai membacakan satu persatu aset yang akan diwariskan. Beberapa aset diberikan kepada kerabat jauh, sebagian kecil kepada yayasan amal, lalu ia menyebutkan aset-aset properti yang akan diwariskan kepada Victoria. Victoria mengangguk puas, seringai tipus muncul di bibirnya. Ini persis seperti yang ia duga. Namun, kalimat berikutnya dari sang pengacara membuat seluruh ruangan hening, seolah waktu berhenti. Dan terakhir, ujar pengacara, suaranya jelas dan tegas, kepada Nona Lasmi, Bapak Arthur Chan, dengan ini mewariskan 51% saham perusahaan properti Chan Properties, serta seluruh aset bisnis yang terkait dengan properti tersebut, termasuk portofolio properti dan investasi real estate lainnya. Ruangan itu hening, tidak ada yang bersuara, hanya ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang membayangi wajah setiap orang. Victoria, yang tadinya duduk dengan anggun, kini memucat, matanya melebar, rahangnya terjatuh. Ia menatap pengacara dengan tidak percaya, lalu beralih menatap Lasmi, yang juga sama terkejutnya. Amplop coklat yang diberikan Tuan Chan yang selama ini ia simpan berisi salinan resmi dari bagian wasiat ini. Air mata mulai memenuhi mata Lasmi, bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena menyadari betapa besar kepercayaan yang telah diberikan Tuan Chan kepadanya. Victoria akhirnya pecah. Ia melompat dari kursinya, menunjuk Lasmi dengan jari gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya pembantu," teriaknya histeris, suaranya memantul di dinding ruangan. Victoria histeris, menuduh Lasmi telah memanipulasi ayahnya, bahkan menuduhnya melakukan pemalsuan. Namun, wasiat Tuan Chan telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati, ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan pengacara terkemuka. Tidak ada celah hukum yang bisa digunakan Victoria untuk menggugatnya. Wasiat itu sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Lasmi, dari seorang asisten rumah tangga yang diremehkan, kini secara hukum adalah pemilik mayoritas sebuah perusahaan properti raksasa. Chan Properties, sebuah kerajaan yang dibangun Tuan Arthur Chan dengan jerih payah seumur hidupnya, kini berada di tangannya. Ini adalah hadiah terbesar, namun juga sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Victoria bersumpah akan merebut kembali apa yang ia anggap miliknya. Ia tidak akan tinggal diam. Lasmi tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia akan menghadapi intrik, sabotase, dan mungkin ancaman yang lebih besar lagi. Namun, Lasmi tidak gentar. Kepercayaan Tuan Chan yang begitu besar dan tak terduga telah memberinya kekuatan baru. Dengan pikiran yang jernih, Lasmi menerima takdir barunya. Ia akan belajar, ia akan bekerja keras, ia akan membuktikan bahwa Tuan Chan tidak salah menaruh kepercayaan padanya. Lasmi, wanita imigran yang pernah diremehkan, kini berdiri tegak sebagai seorang pengusaha. Ia akan memimpin Chan Properties, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mewujudkan visi dan nilai-nilai yang telah ditanamkan Tuan Arthur Chan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, di mana Lasmi, dengan kegigihan dan ketulusannya, akan menuliskan kisahnya sendiri sebagai seorang pemimpin sukses, jauh melampaui mimpi-mimpi terliarnya. Masa depan Hong Kong dan Chan Properties kini berada di tangan seorang wanita sederhana dari Indonesia yang membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusan adalah harta yang tak ternilai harganya. Pesan utama cerita ini adalah ketulusan dan kerja keras bisa membawa perubahan tak terduga, sementara keserakahan dan kecemburuan hanya merusak hubungan. Lasmi, meski berasal dari latar belakang sederhana, membuktikan bahwa kebaikan hati adalah kekuatan sejati. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.